Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, untuk pertemuan kita yang kedua mengenai pemrograman web, kita akan masuk ke materi mengenai CSS ya. Mengenai CSS ya, kita akan belajar CSS, yaitu gunanya mempermudah kita dalam pembuatan website, mengaplikasikan style tadi ya di berbagai tag ya. Kalau misalnya tadi kita contohkan ya, misalnya ini ya, untuk membuat mewarnai tabel header ini kita harus menambahkan style di ya, ini style color white, colornya white, kemudian background colornya adalah warna merah seperti ini di setiap tag th ataupun di setiap tag headernya, tabel headernya. Nah, jadi supaya dia tidak kita tidak membuatnya satu persatu stylenya ini, kita manfaatkan namanya yang CSS tadi ya. CSS ini gunanya seperti itu. Jadi setiap tag yang ada di HTML atau PHP itu kita bisa desain menggunakan CSS ini. Nah, ya caranya nanti menggunakan eh, buat file satu ya, satu buah file dengan nama .css, nanti kita akan panggil ya, kita akan panggil CSS-nya ya. CSS itu ada dua macam ya, ada yang CSS-nya yang dia ada di langsung di dalam file itu, atau ini disebut biasanya kita sebut dengan internal CSS. Ada yang nama yang kedua adalah external CSS. Nah, bedanya kalau CSS yang di dalam itu adalah di dalam file yang mau kita buat dan bisa dipakainya hanya untuk file itu tersendiri. Tapi kalau external CSS kita buatnya di satu file khusus CSS, tapi bisa kita gunakan untuk semua file ya. Yang penting di sana kita buat includekan nanti CSS-nya. Ya, seperti itu. Nah, cara membuatnya misalnya nih. Nah, ini misalnya ya, yang tampilan eh ini tabelnya sekarang kita buat CSS-nya adalah langsung di tidak pakai belum pakai CSS ya, masih kita buat desainnya satu persatu di tagnya. Ya, misalnya ini tag untuk mewarnai ini kita gunakan di stylenya di sini, di tag di dalam tag ininya, atau H1 atau H2-nya. Ya, tapi kalau kita mau buat CSS beda lagi caranya ya. Kalau di CSS caranya nanti kita tinggal buatkan file, langsung buat di dalam filenya ya. Misalnya kita ini adalah di file contoh 2.php HTML ya. Di contoh 2.html ini kita akan membuat, nggak perlu lagi kita buat satu persatu ini ya, kita nggak perlu lagi buat satu persatu ya, tapi kita hanya membuatkan CSS-nya ya, buatkan CSS-nya. Nah, cara membuatnya, style kita taruh di dalam head ya. Style apa, CSS itu kita taruh di dalam head. Ini contoh yang CSS yang internal ya, CSS internal. Nah, cara penulisnya kita pakai style ya. Style kita tutup dengan tag style. Oke, nah di sini baru nanti kita tambahkan CSS-nya. Misalnya tag body, berarti di bodinya ini nanti kita tambahkan di sini codingnya, apanya, untuk CSS-nya adalah desainnya seperti ini ya, body. Nah, untuk body itu ya, di dalam body itu isinya seperti ini. Isinya nanti kita desainnya ya, ada fontnya ya, font font defaultnya ya, font family-nya itu bisa kita pakai, nanti bisa pakai ya, sorry, font family ini ya bisa kita pakai misalnya Verdana ya. Ini contoh dari eh, berarti ketika kita membuka file ini nanti akan ngikuti nama file, nama fontnya adalah, jenis fontnya adalah Verdana, atau yang misalnya mau nambahin yang lain, Times New Roman juga bisa, Verdana atau serif ya, serif, sorry ya. Jadi akhirnya itu kita, akhir dari apa, tagnya itu nanti kita setiap desainnya itu kita tutup dengan tanda kutip dua, eh, titik koma ya, titik koma. Kemudian apa lagi, ada misalnya mau font size-nya ya, ada font family, font size dan sebagainya. Font size-nya misalnya kita mau buat 11 px ya, px 11 pixel misalnya ya, seperti itu. Oke, seperti ini.
Nah, kita mau buat seperti ini kira-kira. Nah, kemudian ada lagi di tag misalnya di style ini kita mau mendesain untuk yang misalnya nih, ini ada H1 ya. Ada H2. Nah, di sini kita misalnya mau menambahkan mendesain H2. H2 itu ya, H2 itu misalnya kita mau nambahin H2 itu colornya warna eh, color sorry ya, colornya sama dengan apa tuh, di situ ada green ya. Ya, kemudian apa lagi? Kita coba. Nah, itu berarti ini kita harus delete ya, nggak pakai itu lagi ya. Ini kan harusnya berubah jadi hitam lagi, makanya kalau kita pakai style di sini sudah pakai style ya, udah pakai CSS, maka kita kalau kita coba akses ini akan berubah menjadi nih, jadi hurufnya berubah jadi Verdana. Misalnya nih kita mau rubah jadi jenis hurufnya misalnya apa, Cambria misalnya, atau Calibri, atau Arial ya, kita coba jadi Arial. Nah, di awalnya tadi berubah jadi font familinya jadi Arial ya, Arial. Kita simpan, maka nanti di sini akan berubah menjadi jenis jenis fontnya berubah menjadi Arial semua ya, Arial semua ya. Font size-nya misalnya ini mau diganti jadi 14 px ya, maka akan berubah menjadi ukurannya menjadi 14 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi setiap tag H2 itu akan berubah menjadi warna green. Misalnya kita tambahin lagi contoh 2 ya, pakai H2. Sorry. Ya, pakai pakai H2 aja. Jadi setiap ada tag H2 di sini dia akan ya, profil mahasiswa 2 misalnya. Nah, setiap ada tag H2 dia akan mengikuti desain yang ada di CSS yang di atas, mengikuti H2 ini. Warnanya green ya. Dia akan ikut warna green ya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat satu persatu stylenya di sini. Jadi dia akan ikut style yang di atas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Untuk misalnya tabel misalnya. Tabel ya, tabel. Tabel misalnya apa? Border ya. Border misalnya kamu mau tambahin border. Bordernya sama dengan 1 ya. Kalau kita refresh, maka dia akan mengikuti bordernya sama dengan 1. Oke. Oke, border misalnya. Kemudian apa lagi? Eh, contohnya kita mau buat di tabel itu ada apa namanya? TH tadi ya, yang TH tadi ya, TH. TH-nya tadi kita membuat di sini stylenya adalah ini ya. Backgroundnya ini akan kita delete dulu biar nampak hasilnya ya. Kita delete dulu. Nah, kalau kita delete, oke. Nah, kalau kita delete, dia akan warnanya tadi akan hilang ya, hilang. Nah, kita mau rubah mengikuti di desainnya menggunakan CSS ya. Font font size-nya bisa diatur ya. Font size-nya ya. Color-nya misalnya jadi green. Kita coba TH-nya jadi green. Semua TH ini akan berubah menjadi green ya, warna hijau. Nah, mungkin mau nambahin menjadi background color ya, background colornya menjadi sorry, ini bedanya semuanya satu ya. Nah, background colornya misalnya jadi warna yellow atau red misalnya. Kalau background warna red, maka dia jadi warna merah ya, seperti tadi. Oke, atau ini tadi kita ganti jadi warna white biar nampak tulisannya ya. Jadi rubahnya adalah di CSS-nya tadi, desainnya. Nah, merubahnya ada di
di CSS-nya tadi seperti itu. Nah, apalagi misalnya kalau kita mau merubah tag, apalagi tag misalnya ada di sini, apalagi tag yang ada. Oke, misalnya kita mau nambahkan di sini ada tag A, ya, tag apa, eh H1. Di sini kan ada, belum ada H1 nih. H1 bisa kita tambahkan di sini H1. H1 ya. Misalnya colornya misal apa? Colornya misalnya warna apa? Blue misalnya. Ya. Ketika kita buat H1 ya, sini kan belum ada nih warnanya, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini karena udah warna biru, kita ganti coba warna setelah H1-nya jadi warna green. Oke, ini kadang-kadang linknya sudah terbaca. Ya. Maka karena dia sifatnya link, maka dia akan berubah. Kita coba tambahkan satu H1 lagi ya, di sini. Satu H1. H1. H1 misalnya kita contoh H1. Oke. Maka dia akan mengikuti warnanya warna hijau. Itu karena kan link tadi, maka nggak berubah dia. Ya, contoh warna hijau. Jadi semua H1 yang ada di file ini akan berubah menjadi warna hijau. Ya, misalnya tadi adalah misalnya mau buat blue tadi, atau mau buat kode warna misalnya kode warna itu misalnya ini ya, FFDDAA misalnya, atau jadi warna apa kira-kira, kode warnanya seperti ini warnanya jadi seperti ini ya, kode warnanya ya, jadi seperti itu. Jadi setiap ada H1 dia otomatis akan ngikutin style yang ini ya. Itu untuk yang CSS. Mungkin yang di form tadi mau kita rubah ya, di form tadi. Nah, ini yang contoh formnya, kita buka formnya. Nah, ini misalnya contoh form ini kita ubah menjadi, misal kita kopikan aja yang ini ya, pakai di form, yang di form ini di dalam head kita tambahkan stylenya ya, style, kemudian ya, style, kemudian di bawahnya kita tutup style ya. Misalnya berarti untuk apa H1 isinya adalah misalnya colornya green ya, maka nanti akan berubah menjadi warna hijau. Jadi semua semua H1 itu akan berubah jadi hijau. Nah, misalnya nih ini ada di eh, label. Nah, label ini misalnya bisa mau kita rubah menjadi warna label. Nah, label itu kita ubah setiap label itu akan berubah menjadi colornya misalnya blue. Nah, misalnya seperti itu. Maka semua label ini akan berubah menjadi warna biru. Ya, semua yang tag ada di dalam tag label itu akan berubah menjadi warna biru. Apalagi contohnya? Oke, yang IMG misalnya, IMG tadi, IMG. Nah, kan ada IMG nih, tag IMG. Tag IMG-nya tadi kita pakai ya, IMG misal ini IMG ini kita mau kasih bordernya ya, border 1 misalnya. Kita coba refresh. Mungkin 10 misalnya. Enggak gitu, enggak mau ya border. Saya mau tambah background color, green. Nggak nampak di sini. Oke, kita ganti aja ya, kita simpan aja. Oke, jadi misalnya mau apa lagi, mau merubah, eh, misalkan menambahkan H2 ya, H2
sama seperti tadi, tinggal ditambahkan di style ini. Nah, sekarang ini kan kita buatnya di per halaman. Misalnya kalau kita mau buat di sini harus dibuat di halaman di file ini juga. Kemudian kalau mau buat di form, kita harus buat di formnya juga CSS-nya. Nah, ada namanya yang ini namanya CSS internal ya. Ini namanya CSS internal. Nah, bisa kita gunakan juga ada namanya CSS eksternal ya, namanya CSS eksternal. CSS eksternal itu misalnya kita buat sebuah file baru ya, file baru itu ya namanya CSS ya, CSS. Kita buat CSS, kita buat dulu ya. Oke, stylenya udah kita tutup dengan style. Oke, kita simpan dengan nama style style.css. CSS .css. Oke, langsung berarti bodinya body style.css, sorry, body ya seperti tadi ya, kita buatkan bodinya berarti font family-nya misalnya kita mau buat Verdana tadi ya, Verdana serif. Oke, kemudian ada font size-nya misalnya 14 px. Oke, nah kemudian kita ada apa namanya tadi, H1 yang ini kita pindahin aja, yang ini ya, ini kita pindahin ya, H1 ini kita pindahin sini. Ada TH-nya warna ini. Kalau H1 dia warnanya seperti itu. H2 kita tambahkan H2 ya, colornya menjadi green misalnya ya, kita simpan. Nah, cara pemanggilannya adalah kita buat di misalnya di sini kita nggak pakai ini lagi, kita nggak harus pakai ini, nggak pakai ini lagi ya. Cara pemanggilannya adalah di dalam hit tadi kita harus nambahkan untuk memanggilnya tadi, berarti link, kita tambahkan sebuah link untuk pemanggilannya. Rel ini adalah untuk apanya, gayanya adalah style sheet tadi ya, sorry style sheet ya, style sheet. Kemudian tipenya adalah CSS ya, tipenya sama dengan teks atau CSS, teks atau CSS. Nah, kemudian baru ke href ini untuk referensinya, link kita arahkan ambil dari mana dia. Berarti tadi contohnya di dalam folder kita tadi kita simpan, namanya tadi adalah style.css ya, manggilnya seperti itu. Nah, tinggal disimpan, nanti akan mengikuti yang ada di dalam tadi ya. Itu kita buat, ini tadi kita buat di dalam contoh 2 HTML. Jadi kita tinggal apa namanya, tinggal panggil aja CSS yang tadi. Jadi nggak perlu kita apa namanya, merubah apa namanya tadi, merubah satu-satu ya, satu file. Misalnya kalau untuk mau dibuat di dalam form ini, maka kita tinggal panggil di form tadi ya, kopikan aja ini linknya tadi, kita panggil di form ini, kita taruh di sini ya. Stylenya kita delete, kita nggak perlu lagi buat stylenya di situ. Jadi external CSS kita mengambil format yang di style CSS ini ya. Maka kita refresh, dia akan berubah jadi ini ya.
dia akan berubah menjadi warnanya seperti ini sesuai dengan kode warna yang ada di sini tadi ya, sama dengan kalau di H2 berapa, satu berapa. Kita coba ini jadiin H1, H2 ya, H2. Ini H2. Oke, di form tadi. Maka dia akan berubah ngikut dengan yang tadi. Ya, itu kalau kita mempelajari tentang CSS ya, gunanya seperti itu. Nah, ada beberapa tag-tag untuk CSS ini nanti silakan dipelajari, silakan dicoba dicek di apa namanya di modul, boleh dipelajari modul, boleh juga silakan dipelajari di source lainnya, ataupun silakan dicari nanti untuk referensi-referensi lain untuk pelajaran CSS. Baik, untuk pelajaran CSS mungkin itu. Nanti kita akan masuk ke bagaimana cara membuat layout menggunakan CSS juga ya. Kita akan coba seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.